melarang kita untuk saling menyakiti. Kenapa? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman atas dirinya sendiri. Inni ja'altu inni haramtu dzulma ala nafsi, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku juga mengharamkan di antara kalian kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah saling mendolimi. Bentuk saling mendolimi sesama muslim adalah mencaci maki dan menyakiti sesama muslim. Karena intinya muslim sama muslim itu harus saling menyayangi, bukan saling mendolimi. Nah, konsepnya yang selama ini kita nggak sadar kita berbuat saling mendolimi, insya Allah hari ini kita akan bahas insya Allah. Dan bagaimana efek ketika orang sering mendolimi. Ya, kemudian apa solusinya supaya kita nggak bisa saling mendolimi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ahzab ayat 58, Allah mengatakan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat. Kenapa Allah khususkan mukmin dan mukminat? Karena mereka mukmin dan mukminat ini merupakan aulianya Allah. Ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang mukmin dan mukminat ini Al-Qur'an, ya. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dzalimun li nafsihi, mereka yang mendalimi dirinya sendiri. Di mana di dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa mereka lebih banyak berbuat kesalahannya daripada kebaikannya. Kemudian yang kedua, mereka yang menjalankan Al-Quran ini ada yang kedua, muktasid, orang yang golongan pertengahan. Yang golongan pertengahan ini adalah mereka yang kebaikan dan keburukannya sama. Ada orang-orang yang sabiqu bil khairat biidznillah, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang keburukannya lebih sedikit daripada kebaikannya. Artinya, orang mukmin dan mukminat itu pasti berbuat salah. Tapi kalau seandainya mereka sampai mendolimi orang lain, maka mereka bukan mukmin sejati. Bahkan namanya muslim, kata Rasulullah al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya itu yang nyelamatin, ya, orang lain dari keburukan lisannya dan tangannya. Artinya dia nggak sampai mendolimi orang lain. Dia jaga dirinya supaya jangan sampai berbuat dolim sama orang lain. Itu sifat orang muslim, apalagi orang mukmin. Tapi kalau orang sampai menyakiti aulianya Allah orang mukmin, ya, bahkan mereka mendolimi tanpa kesalahan yang jelas. Tapi kalau sesuatu mereka salah, maka kemudian mereka dihukum, maka ini konsekuensi. Tapi kalau mereka nggak salah kemudian didolimi, ya, bahkan dilempar ke dustaan kepada mereka dengan cara difitnah, naudzubillah min dzalik, sesungguhnya mereka yang berbuat dolim itu memikul kebohongan dan juga dosa yang nyata. Apa yang dimaksud memikul kebohongan? Mereka telah nuduh orang baik-baik. Karena orang mukmin itu orang yang takut sama Allah. Kalau kemudian dituduh dengan tuduhan, maka mereka akan membawa dosa itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, disebutkan faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ya, dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membawa kedustaan yang besar, di mana nuduh, gunjing, ngomongin orang mukmin yang mereka menjaga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga terhadap urusannya sesama manusia. Padahal mereka pernah ngelakuin kemudian dituduh. Ini sama dengan mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan mereka membawa kepada kebohongan yang besar. Nah, yang kedua, kita harus paham semua bentuk perbuatan yang menyakiti seorang muslim merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Ya, bukan dosa kecil. Semuanya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mendengar Rasulullah mengatakan, tadruna azna zina. Tahu nggak engkau zina yang paling buruk, yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa inna azna zina indallah. Sesungguhnya zina terbesar di sisi Allah istihlalu irdi imri'in muslim. Menghalalkan
kehormatan seorang muslim. Artinya merusak kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim itu haram untuk disentuh, haram untuk dirusak. Ini dihalalkan dengan cara dirusak. Ini zina terbesar. Padahal kita tahu zina ini dosanya luar biasa. Ngerusak, dan ngerusak yang terbesar. Ya, dosa zina paling besar yaitu engkau membuat orang muslim, orang mukmin, engkau rusak kehormatannya dengan fitnahmu. Maka Allah nggak akan pernah membiarkan dia begitu saja. Allah akan balas mereka dengan balasan yang besar. Makanya Allah mengatakan walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Orang baik-baik didolimi, orang baik-baik dituduh. Nanti kita akan bahas efeknya apa. Kemudian disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ghibah. Apa itu ghibah? Ya, ketika Rasulullah SAW tanya, "Atadruna mal ghibah?" Engkau tahu nggak apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-ghibah dzikru ahaka bima yakrah. Ghibah itu menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Dengan apa yang dia benci. Artinya kalau engkau ngomongin tentang dia nggak suka, itu ghibah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Afara'aita inka nafihi ma'akul. Inka nafi akhi ma'akul. Apa pendapatmu kalau ternyata yang aku katakan itu benar tentang dia, ya, nyata tentang bagaimana dia berbuat. Aku ngomong apa adanya. Inka nafihi ma takul faqad ikhtabta. Kalau engkau mengatakan tentang apa yang ada pada dirinya dan sebuah kenyataan, maka entah engkau telah berbuat ghibah. Tapi sebaliknya, wa in lam yakun faqad bahattahu. Kalau engkau menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka engkau telah berdusta. Engkau telah nuduh orang tersebut. Dosanya lebih besar lagi. Dan Rasulullah SAW mengatakan akhaka. Kata-kata akhaka, ulama mengatakan di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, akhaka itu yaitu saudara sesama muslim. Karena sesama muslim itu adalah saudara. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya. Makanya sesama muslim ini haram atas kehormatannya, darahnya, dan juga haram atas hartanya, kecuali dengan haknya Islam. Nabi SAW pernah mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haraman alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram sesama kalian. Nah, konsep ini kenapa disebut haram sesama? Karena kita tidak boleh merusak orang-orang mukmin, ya, dengan tuduhan-tuduhan, bahkan merusak dari sisi hartanya, bahkan merusak dari sisi darah, yaitu dolimin mereka dengan cara mukul dan lain sebagainya. Dan Rasulullah menyebutkan ini pada waktu Haji Wada. Kalau sampai kita berbuat kedoliman, efeknya diantaranya adalah Allah akan buat kita bangkrut di akhirat. Kita sudah bangkrut di dunia, ditambah lagi bangkrut di akhirat. Ini diantara efeknya. Sehingga kita akan menyesal di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala buka penghakimannya. Tidak ada manusia yang bisa lari darinya. Terus, apakah kemudian semua hal tentang saudara kita nggak boleh kita bicarakan? Ada perkara yang bukan termasuk ghaibah. Ya. Ada 6, kata Imam Nawawi. Itu bisa catat. Yang pertama adalah berbicara tentang kedoliman. Kita diperbolehkan bagi orang yang terdolimi. Ini khusus bagi orang yang terdolimi. Bukan bagi orang yang mendolimi. Bagi orang yang terdolimi mengadukan kedolimannya kepada hakim atau orang yang berwenang untuk diadili. Contoh, kenapa? Apa yang diperbuat fulan kepada dirimu? Dia ceritakan kedolimannya detail. Saya diginiin jam sekian gini, dia berbuat ini dan itu supaya mengambil keputusan. Ya, mengambil haknya. Maka ini boleh dan ini tidak termasuk dari hibah. Jadi kalau kemudian hakim menghimpun perkara, kemudian bertanya tentang seseorang, diceritakan semuanya, maka ini bukan ghibah. Mengambil saksi-saksi, maka ini bukan ghibah. Yang kedua, yaitu meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, ya, dan mengembalikannya pelaku maksiat kepada kebenaran. Contoh, kita ngomong sama saudaranya,
tolong tegur saudaramu. Supaya apa? Supaya saudaramu tadi tidak lagi berbuat seperti ini. Karena aku lihat beberapa hari dia selalu melakukan ini. Maka ini boleh, dengan syarat yang kita ajak ngomong adalah orang yang berwenang, seperti sahabatnya, saudaranya, dan lain sebagainya. Dan kita tidak dengan tujuan untuk apa? Untuk menjelek-jelekan dia dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa dia kembali kepada jalan yang benar. Dan kita minta tolong kepada orang-orang yang punya kaitannya. Tapi kalau kemudian kita membicarakan orang pada umumnya, yang dia tidak punya kemampuan dan tidak punya urusan dengan orang tersebut, bisa meluruskannya, maka ini termasuk ghibah. Contoh, ada sahabat kita nggak kenal sama dia, kemudian diceritakan, engkau tahu nggak, saya punya sahabat namanya Fulan. Nanti saya tunjukin orangnya. Fulan itu melakukan gini dan gitu. Harusnya dia berbuat seperti ini kan? Kenapa dia kok berbuat seperti itu? Nah, ini namanya engkau ghibah. Tapi kalau kita membicarakan kesalahannya dia supaya diluruskan kepada saudaranya atau sahabatnya, engkau sahabat dekatnya kan, coba engkau nasihati pelan-pelan. Kenapa dia melakukan ini? Jangan sampai dia sengsara. Jangan sampai dia hancur hidupnya karena dia terus-menerus melakukan keburukan. Nah, yang seperti ini diperbolehkan karena ngomong kepada orang yang memang punya kaitan sama masalahnya. Kemudian yang ketiga, contoh kita meminta fatwa. Ya, kita meminta fatwa dengan mengatakan bahwa saya punya pasangan seperti ini. Boleh, apa yang harus saya lakukan? Ini namanya meminta fatwa. Dengan syarat orang tersebut memahami hukumnya, bukan sembarangan kepada orang yang tidak tahu hukumnya. Kalau kita sembarangan mengatakan kepada orang yang tidak tahu hukumnya, maka pada dasarnya masuk ke dalam ghibah tetap. Karena kita hanya dengan tujuan ngomongin orang itu tanpa meminta solusi, dengan tujuan minta solusi yang benar. Ini yang dimaksud. Tapi lebih baik kita mengatakan secara global saja dengan mengatakan si fulan, supaya kita tidak memojokkan, tidak menyebutkan orang itu secara langsung. Ya, supaya ya tentunya orang ini kehormatannya terjaga, dan itu yang lebih utama. Ya. Tapi kalau kita membicarakan boleh apa enggak? Boleh. Sebagaimana istrinya Abu Sofyan, Hindun bin Utbah, mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Abu Sofyan itu pelit. Diceritakan langsung. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi, di mana Hindun bin Utbah mengambil uangnya ya sembunyi-sembunyi karena dia tidak diberikan haknya. Maka kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak menegur Hindun bin Utbah tentang engkau ngomongin suamimu. Enggak. Langsung memberikan solusi. Maka di sini boleh. Karena dengan tujuan meminta fatwa. Yang keempat, di antara bentuk yang boleh untuk kita mengatakan, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari kedoliman orang ini, keburukan orang ini. Terutama perawi-perawi hadis. Supaya tidak terjerumus ke dalam hadis palsu atau hadis yang cacat. Maka ini kewajiban. Ini kewajiban. Supaya kita terhindar dari hadis-hadis yang meragukan. Dan ini harus wajib kita lakukan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga yang kelima, yaitu yang kelima adalah ini keloncat yang kelima nih, yaitu ghibah terhadap orang-orang yang melakukan kefasikan atau bid'ah secara terang-terangan. Jadi ketika ada seseorang bahkan memamerkan maksiatnya, maka kita boleh memperingati orang lain dari keburukan orang ini supaya orang tidak terjerumus ya terhadap apa yang dia lakukan, tidak ya meniru apa yang dilakukan oleh orang ini dengan syarat terang-terangan. Tapi kalau orang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, maka harusnya kita nasihati sembunyi-sembunyi. Kita tidak boleh katakan kepada siapapun, karena ini bentuk merusak kehormatan orang lain. Ya, bahkan ma'asyiral mukminin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kita membicarakan ya tentang orang itu ada batasannya. Apakah kemudian kita bisa membicarakan bebas tentang orang itu? Jawabannya tidak. Batasannya apa? Tentunya kita membicarakan orang itu kalau dilakukan maksiat ini terang-terangan. Tapi kalau ternyata orang itu sembunyi-sembunyi, harusnya kita ini bukan membicarakan orang ini, tapi lebih kepada memberikan solusi dengan cara menasehati, ya, bukan menjelek-jelekan dan membuka aibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, ya,
dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan kullu maksiatin uyyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha. Disebutkan setiap maksiat yang dijelek-jelekan kepada saudaramu, yang tentunya orang ini melakukannya sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan, maka itu akan kembali kepada dirimu. Artinya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut, bahkan sebelum meninggal dunia. Bahkan dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, itu lebih besar dosanya daripada saudaramu yang melakukan dosa. Contoh ada orang berzina, oh dasar pezina, gini, dicaci maki orangnya. Ya, maka dosamu lebih besar daripada orang yang tadi. Kenapa? Karena dua alasan. Karena menghilangkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, merasa dirinya lebih suci. Ini bentuk kesombongan. Orang itu kalau salah, solusinya dinasihati, bukan dijelek-jelekan. Makanya dikatakan oleh Qadhi bin Iyad, beliau seorang tabi'in, dia mengatakan al-mu'minu yastur wa yansah. Orang mukmin itu kalau melihat kesalahan orang, ya nutupin sambil nasihati. Itu orang mukmin syati. Wal ya wal fajir, pendosa, yahtak wa yu'ayyir. Ya, bahwa pendosa itu justru dia membuka aibnya orang dan menjelek-jelekan orang yang berbuat dosa. Karena dia nggak sadar kalau ternyata dirinya juga berbuat dosa. Maka dia lebih senang untuk menjelek-jelekan, yang menjatuhkan harga diri orang. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, efek kita malah ngomongin orang, jelek-jelekin orang, bukan buat nasihati. Disebutkan bahwa para tabi'in dan para sahabat Nabi SAW punya konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya sudah bertobat kepada Allah, maka si pencela tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia melakukan dosa yang sama dengan dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Artinya Allah uji, Allah akan timpakan dia kesalahan yang sama, sebagaimana yang dijelek-jelekan tadi. Na'udzubillah min dzalik, balik ke orangnya. Ini yang terjadi. Jadi hati-hati ya antara menasihati atau mencela, beda tipis banget. Kemudian yang diperbolehkan untuk ghibah di antara yang keenam adalah menyebut identitas ketika seseorang itu telah masyhur. Contoh dia punya kekurangan, kakinya jalannya agak pincang. Tahu nggak Pak Rahmat? Pak Rahmat yang mana? Pak Rahmat yang jalannya agak sakit kakinya itu. Selama orangnya ya tidak tersinggung. Karena pada prinsipnya kalau orangnya tersinggung dan benci, kita nggak boleh menyebutkan nama itu. Tapi kalau kemudian jadi identitas yang dia merasa biasa saja, masyhur, dan dia nggak merasa tersakiti, maka diperbolehkan. Bukan buat mencela. Tapi tentunya tidak mengatakan itu jauh lebih baik. Ya, tentunya tidak mengatakan itu jauh lebih baik. Inilah 6 perkara yang tidak termasuk ghibah. Ya. Kemudian ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Yang membuat seseorang itu bisa saling menyakiti karena buruk sangka, prasangka. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, curiga. Karena sebagian prasangka buruk ya itu dosa. Kenapa? Di mana yang pertama yang menimbulkan prasangka buruk adalah wala tajassasu. Jangan pernah tajassus, saling mencari kesalahan. Namanya menimbulkan prasangka buruk. Kita ini harusnya ya melihat kebaikan seseorang, bukan nyari-nyari salahnya. Karena kalau nyari-nyari salahnya, orang yang taat sama Allah pun juga pendosa. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian pasti berbuat salah malam siang. Kalau nyari kesalahannya pasti ketemu. Namanya juga manusia. Kemudian yang kedua dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ya, jangan sampai satu dengan yang lainnya saling menggunjing. Karena ini menjadi sumber permusuhan. Kemudian ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ibarat orang yang suka menggunjing, yang cari kesalahan orang adalah seperti orang yang suka makan bangkai saudaranya.
orangnya sudah mati, dagingnya dimakan. Kita ngelihat itu jijiknya luar biasa. Ya, jijik. Orang makan bangkai binatang aja kita jijik, benci. Bagaimana dengan makan bangkai manusia? Yang dimakan saudaranya lagi bangkainya. Ya, engkau pasti akan merasakan jijik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini solusinya wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita terhindar dari masalah ini. Ini menjelaskan tentang masalah ancaman menggunjing. Ya, makanya solusinya jaga mulut, dikunci mulutnya, dipikir-pikir kalau ngomong. Sampai kata Imam Nawawi, kalau keutamaannya antara ngomong sama diem sama, maka lebih baik diem. Ya, sebagaimana Rasulullah makan yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah katakanlah yang baik atau diam. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imana wa lam yadkhul imanu qalbah." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi imannya nggak sampai ke dalam hatinya. Cuman dia ngomong tok, dia mengatakan saya beriman sama Allah, tapi prakteknya enggak. Kita diperingatin yang pertama adalah wala taghtabul muslimin. Janganlah kalian saling menggunjing orang-orang muslim. Ghibah. Ya. Yang kedua, wala tattabi'u auratihim. Janganlah kalian mencari-cari aurat. Maksudnya apa? Aib kesalahannya. Fa'innahu manittaba'a auratihim. Diancam sama Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari-cari kesalahannya saudaranya muslim. Apalagi nyari kesalahan istrinya, orang tuanya. Na'udzubillah. Ini saudara sesama muslim. Barang siapa yang dia melakukan itu, wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baiti. Maka Allah akan mencari-cari auratnya, kesalahannya dia. Siapa yang dicari sama oleh Allah Azza wa Jalla, kesalahannya dia, Allah akan singkap walaupun dia di dalam rumah. Bahasa gampangnya nih, ada orang kelihatan baik, dia nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah, Allah akan bongkar aibnya. Gara-gara dia suka bongkar dan cari kesalahan-kesalahan orang muslim. Hati-hati. Ini ancamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua ancamannya, pada prinsipnya, pernah Nabi SAW mi'raj ya, dari Masjid Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dikatakan lamma urijabi, tatkala aku naik ke langit. Marartu biqaumin lahum adfar minan nuhas. Aku melewati suatu kaum yang punya kuku dari tembaga. Anda bisa bayangin kuku dari tembaga, kemudian kukunya ya tajam-tajam. Ya, kukunya runcing-runcing. Subhanallah. Apa yang terjadi? Allah buat dari tembaga sengaja buat nyiksa mereka. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka melukai nyakar-nyakar wajahnya. Dadanya disobek-sobek sama dia. Rasulullah kaget mengatakan, man haulai Jibril, siapa mereka? Wahai Jibril. Kata mereka, Jibril haula illadina yakuluna luhuman as. Mereka yang makan daging manusia. Maksudnya apa? Ngomongin orang, ngumpat, dan lain sebagainya. Ini sama dengan makan bangkainya orang. Ya, karena membuat orang benci. Makanya hal yang paling dibenci manusia melihat orang makan dagingnya orang. Na'udzubillah. Semua orang akan benci itu. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka terjatuh nginjak-nginjak kehormatan manusia. Mereka yang akhirnya Allah buat wajah sama dadanya menjadi rusak sebagaimana mereka merusak kehormatan orang. Kehormatan itu dibaratkan kayak wajah. Ya, antum memperlakukan wajah antum melakukan perkara yang mulia. Karena ini merupakan sumber kehormatan. Ya, ini Allah buat cacat terus-menerus seumur hidupnya. Sebagaimana yang mereka merusak kehormatan orang selama hidupnya di dunia. Kemudian juga Nabi SAW juga mengatakan, dikatakan wallahi li an ya'kula ahadukum min lahmi hadza atanya yamla'u batna. Rasulullah mengumpamakan tentang ya di mana bighail, perkawinan antara keledai dengan kuda. Kalau ada bangkai, bighail itu nggak boleh dimakan, haram.
ini melewati bangkai keledai, bangkainya lagi. Seseorang memenuhi perutnya dengan hal yang haram, yaitu bangkainya keledai, maaf, bangkainya bigol, perkawinan antara keledai dengan kuda, maka lebih ringan kesalahannya, dosanya dibanding dengan dia makan saudaranya sesama muslim dagingnya dengan cara ngomongin. Ya, mendingan makan bangkai, dosanya lebih di bawahnya. Walaupun makan bangkai itu dosanya besar, karena dosa ngomongin orang lebih besar daripada makan bangkai. Sampai seperti itu istilahnya. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz Anani, prinsipnya yang saya omongin adalah orang kafir boleh apa enggak? Imam San'ani mengatakan perkataan Rasulullah SAW, kata-kata akhaka saudaramu adalah sesama muslim. Berarti dalam hadis ini boleh ngomongin selain muslim. Karena yang dijaga kehormatannya adalah sesama muslim. Sedangkan orang-orang, kata Imam Ibnu Mundir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan agama yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Sehingga tidak ada kemuliaan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya jangan sampai kita berbuat dolim dengan mendolimi mereka secara fisik. Tapi kalau ngomongin kejahatan mereka, maka ini diperbolehkan. Karena mereka dolim berbuat jahat. Tapi kalau kemudian mereka nggak berbuat jahat, kemudian ya, kita bersikap seenaknya sama mereka, ini juga nggak boleh. Tapi kalau mereka berbuat jahat, mana kita memperingatkan orang lain dari kejahatannya, ya, karena ini diperbolehkan. Ya. Terus muncul pertanyaan, Ustaz, saya nggak ngomongin orang. Tapi saya hanya dengerin orang ngomong tentang ngomongin orang. Perlu dipahami. Kata Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar, ketahuilah bahwa ghibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang-orang yang menghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkan dan menyetujui. Ya, wajib siapa saja yang mendengarkan mulai menghibahin orang, maka hendaklah dia melarang atau mengalihkan pembicaraannya. Istilahnya seperti itu. Kalau enggak, kalau kemudian dia takut, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hati. Dengan cara meninggalkan majelis. Pergi dari situ, jangan duduk di situ bersama mereka. Kalau kita duduk, berarti namanya kita ridho. Atau kita ini disebut dengan munafik. Munafik secara amal. Contoh, orang lagi ngibahin, orang kita ngomong diem. Tapi dalam hati, sebenarnya kalau dia lanjut lagi, asik kayaknya. Itu namanya kita munafik. Ya. Maka kita akan tetap kena dosa ghibah. Walaupun kita nggak ikut ghibah. Tapi karena prinsipnya, ketika hati kita setuju, yang Allah lihat itu hatinya. Kalau hati kita setuju, maka kita seperti pelakunya. Ya, dosanya sama. Ini prinsipnya. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana prinsip mendolimi orang lain? Ya, disebutkan oleh Aisyah, qalat ista'dana rajulun ala Nabi SAW. Seorang laki-laki minta izin kepada menemui Nabi SAW. Kemudian laki-laki yang terjahat dalam sebuah keturunan keluarga, ya disebutkan laki-laki terjahat dalam sebuah keturunan keluarga, disebutkan izinkanlah ia masuk. Kemudian ketika laki-laki itu berada di dalam, ya Rasulullah SAW memperlunak kata-katanya. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau bersikap lembut kepadanya? Padahal ini orang yang paling jahat, paling dolim dalam sebuah keluarga. Sementara engkau telah menyebutkan seperti apa yang engkau telah sebutkan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat orang di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kedolimannya. Itu yang paling jahat. Bukan kemudian orang yang kemudian berbuat dolim sama orang, kemudian tapi manusia melihat dia masih menjadi orang-orang yang masih ada sisi baiknya. Tapi kalau orang-orang dihindari gara-gara kedolimannya, ini adalah manusia yang paling jahat. Jadi istilahnya daripada ketemu orang itu mendingan menjauh. Karena saking berbuat dolimnya. Ini yang paling buruk. Yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Makanya kenapa seperti ini? Karena semua nanti bakal dihisab. Dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau nggak tahu ilmunya. Karena semuanya bakal dihisab, ditanya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basara, kemudian penglihatan. Wal fu'ada, hati.
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintain pertanggungjawaban. Semuanya. Makanya Rasulullah juga menjelaskan, ya, jangan sampai kita dihindari oleh orang. Karena muslim sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan orang lain dari keburukan lisannya, ya, dari keburukan tangannya. Diselamatin, jangan sampai berbuat buruk kepada orang lain. Itu muslim sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita ini suka mendolimin orang dan orang nggak selamat dari kejahatan kita, maka kita belum sampai derajat muslim, apalagi mukmin. Mukmin di atasnya lagi. Seorang mukmin yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena contoh kasus, kita nggak ngerem omongan, tiba-tiba omongan kita nyakitin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampaknya, yang membuat dia terjerumus ke dalam neraka, di mana lebih jauh jaraknya dari tempat dari timur ke barat. Masuk ke dalam gara-gara omongannya nggak direm. Sampai nyakitin orang, Masya Allah, dimasukin sama Allah ke neraka. Padahal dianggap biasa aja omongannya. Tapi karena nyakitin orang, akhirnya dia bisa terjumus ke neraka yang sedalam-dalamnya. Makanya lisan ini yang paling bahaya. Kemudian bentuk kedoliman yang lainnya, ya, terhadap sesama muslim. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la tahasadu. Yang pertama, jangan saling dengki, iri. Wala tanajashu. Yang kedua, jangan saling menyakiti dalam jual beli, tanajus. Sampai orang beli kemudian kita ini nawari orang itu padahal masih transaksi. Ya, atau enggak dia menjatuhkan harganya, ya, buat untuk supaya orang ini beli ke dia daripada beli ke yang lainnya. Ya, maka ini bentuk tanajus, menyakiti dalam jual beli. Tabaghut itu saling benci, emosi, jengkel. Wala baru saling membelakangi. Artinya apa? Kita itu bokat orang ini, namanya baru. Ya, diem. Ya. Kemudian walaya ba'dukum ala bai'i ba'. Janganlah kalian menjual di atas jualannya saudaranya. Orang lagi tawar-menawar, tiba-tiba kita timpalin. Jangan beli sama dia, saya lebih murah. Berapa dia kasih? Saya di bawahnya. Ini namanya, ya, membeli di atas, menjual di atas penjualannya orang. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Perintahnya dari semua itu, kenapa nggak boleh dilarang ini dan itu? Intinya jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslim. Orang muslim itu saling bersaudara. Muslim, saudara muslim yang lainnya. Saudara muslim itu bagaimana? La yadlimuhu, tidak mendoliminya. Ya. Kemudian juga wala yahduluhu, ya, tidak melantarkan. Wala yakdzibuhu, tidak berbuat dusta. Wala yahkiruhu, tidak menghina. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini di hati. Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya. Bihasbin mri'in minasyar. Cukuplah seorang disebut sebagai orang yang buruk. Ayah kira'ahul muslim. Menghina, melecehkan, ya, saudaranya muslim. Itu disebut buruk. Cukuplah itu yang paling besar. Karena sesama muslim diharamkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah hasad. Kenapa? Karena hasad itu nggak bisa terpisah dari seseorang. Dikatakan mahallal jasad minal hasad. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Ya. Makanya al-hasad, al-bughdu wal-qarahah lima yara min husni halil mahsud. Hasad itu benci, tidak suka terhadap keadaan yang ada pada saudara yang dihasad. Kemudian juga tanajus, sengaja membuat harganya naik padahal dia nggak bermaksud untuk membelinya. Cuman mainin aja biar rusak jual belinya sesama muslim. Ya, contoh dia apa namanya istilahnya, nimbun biar naik, biar kemudian heboh, senang dia kayak gitu.
Na'udzubillah min dzalik. Ini yang namanya merusak, mendolimi orang muslim. Mungkin wala tabaghadu, jangan saling membuat saling benci dengan cara penyebar fitnah dan lain sebagainya. Ada baru saling membelakangi, boikot, mendiamkan. Karena Rasulullah mengatakan la yahillul muslim ayahjura ahahu fawqa tsalas. Ya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Faman hajara fawqa tsalas famata dakhala an-nar. Dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, meninggal masuk neraka. Ya. Artinya dia akan masuk neraka di awal. Setelah dosa-dosanya habis, baru Allah masuk ke dalam surga. Kalau dia dari ahli orang-orang yang bertauhid. Dari orang-orang termasuk orang-orang yang bertauhid. Tapi kalau musyrik, maka nggak akan pernah masuk surga selamanya. Kalau syiriknya syirik besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Contoh, ada yang beli barang pada penjual pertama dengan harga 1.000. Datang penjual kedua mengatakan, saya kasih harga yang lebih murah. Contoh, 500 rupiah. Bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai muncul seperti ini namanya kezaliman. Ya. Ustaz, kalau kepada selain muslim bagaimana? Ya tetap, ya wah ini kezaliman, nggak boleh dilakukan. Ya. Ma'asyarul ini rahimani wa rahmatullah. Ya. Yang berikutnya, eh, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Perintahnya adalah jadilah orang-orang yang bersaudara. Ya. Disebutkan di sini sudah dimaklumi bersama bahwa yang namanya saudara itu ya adalah orang-orang yang saling mencintai. Ya, orang-orang yang saling mencintai. Ini namanya disebut dengan saudara. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini atas dasaran Rasulullah mengatakan kunu ibadallahi ikhwan. Orang mukmin itu adalah yang nyari udur buat saudaranya, bukan nyari kesalahan. Tapi justru dia mencarikan alasan ketika saudaranya berbuat salah. Memaklumi dan kemudian menasihati. Bukan tambah menjatuhkan dan menghina. Itu bukan sifat orang mukmin. Kemudian orang tidak mendolimi dari sisi harta, darah, dan kehormatan. Makanya kenapa riba itu nggak boleh. Di antara bentuk riba yang paling besar adalah menghalalkan kehormatan orang lain. Karena orang kalau sudah berbuat riba, ujung-ujungnya bisa merusak kehormatan orang gara-gara riba. Nah, untuk dari disebutkan arba riba, riba yang paling besar. Bahkan riba terkecil itu seperti menzinai ibunya sendiri. Bagaimana riba terbesar? Ya, masuk di mana kita merusak kehormatan orang itu riba terbesar. Gimana dosanya? Yang paling kecil aja, dosanya kayak menzinai ibunya, apa yang paling besar. Ya, kemudian juga layah dulu tidak menelantarkan saudaranya. Ya, tidak mendustakan dan juga tidak menelantarkan saudaranya. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang berbuat dolim, maka harusnya kita ini ya justru nolong orang yang berbuat dolim tadi dengan cara apa? Menghentikan kedoliman. Ini sikap kita harusnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam Bukhari disebutkan unsur ahok doliman au madluman. Tolong saudaramu yang dolim atau yang mendolimi. Kemudian idza kana zalim kaifa ansuruhu? Ya, bagaimana kalau kemudian orang itu dolim? Gimana caranya saya menolong orang itu tadi? Maka Rasul mengatakan engkau mencegah kedolimannya, menghalangi kedolimannya, maka berarti engkau telah menolongnya dari memberhentikan kedolimannya tadi. Dan ingat, semua tadi kedoliman mengarahkan kepada satu hal, yaitu kesombongan. Kenapa? Rasulullah menutup dengan mengatakan layak tibuhu, tidak berbuat dusta.
Ya, kemudian walayah kiruhu, tidak merendahkan muslim yang lainnya. Karena kedoliman-kedoliman ini muaranya satu. Ujungnya akan membuat kita sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, bentuk kedoliman, bentuk menjelekkan sesama muslim adalah dengan merusak hubungan bertetangga. Disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan sikapnya dia. Nggak bakal masuk surga di awal, karena tetangga itu adalah orang yang paling harus kita jaga hubungannya. Ketika kita menjaga hubungan sesama manusia di antaranya. Karena di antara bentuk ya kedoliman sesama muslim adalah membuat tetangga kita nggak nyaman. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna imannya. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, sampai Rasulullah ngomong 3 kali. Sahabat bertanya, man ya Rasul? Siapa? Kok sampai Rasulullah nekanin, nggak beriman, nggak beriman, nggak beriman. Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Di mana tetangganya tidak aman dari keburukannya. Maka ini disebut tidak beriman. Karena mereka nggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah itu sering dinasihati oleh malaikat Jibril. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai hampir-hampir aku mengira tetanggaku bakal mewarisi hartaku. Kenapa diingetin berkali-kali? Karena Islam menjaga hubungan bertetangga. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, lu tetangga itu sampai mana? Yang pertama, pendapat yang pertama adalah tetangga rumahnya yang nempel dengan dinding rumahmu. Kalau belakangmu itu ada rumah yang nempel sama dindingmu, itu tetangga. Samping kananmu rumah ada yang nempel sama dindingmu, itu tetangga. Samping kiri ada yang rumah nempel sama dindingmu, tetangga. Berarti yang kau harus jaga yang mana? Yang nempel. Kanan, kiri, belakang. Ini contoh. Ya. Maka Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, innali jarain. Fa'ila ayyuhuma uhdi qala ila aqrabihima min kababat. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, saya punya 2 tetangga. Siapa yang aku harus kasih hadiah? Kepada yang pintunya paling dekat kepadamu. Ya, contoh, kita buka pintu, depan kita ada rumah. Ya sudah, itu adalah orang yang paling berhak engkau kasih. Ya. Lalu kemudian ada pengertian yang kedua. Tetangga itu adalah jamaah sholat masjid. Yang sama sholat bareng sama kita. Itu tetangga. Pendapat yang ketiga, tetangga itu adalah yang tinggal satu kampung sama kita. Ada juga tetangga adalah yang satu kota sama kita. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 60. Di surat Al-Ahzab ini Allah menjelaskan di akhir ayat, mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Di Madinah maksudnya di sini adalah satu kota. Ini yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah sebagai tetangganya Rasulullah SAW. Sebagai tetangga. Ya. Kemudian pendapat yang kelima tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap penjuru arah. 40 rumah dari depan pintu rumah kita, dari kanan rumah kita, dari kiri rumah kita, dari belakang rumah kita. 40 rumah. Oh, berarti banyak Ustaz tetangga. Iya. Kemudian yang keenam tetangga itu menurut budaya. Kalau kemudian masyarakat ngerasa satu di desa ini kayak tetangga, ya berarti tetanggamu satu desa. Kalau tetangga itu di masyarakat hanya sebelahan rumah aja, berarti tetanggamu sebelahan rumah. Itu maksudnya urf. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin, dia mengatakan tetangga itu dalam pandangan budaya adalah rumah yang nempel, yang tinggal satu mahallah. Ya, ini yang dimaksud. Ya, yaitu pendapat di mana tetangga itu dikembalikan kepada budayanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya disebutkan dalam Irwa Al-Ghalil Imam Al-Albani mengatakan 40 rumah dari semua arah. Ya, maka ini tangga. Tapi hadis ini dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian disebutkan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ya.
bagaimana kondisi orang-orang yang mengganggu penyakit tetangganya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, bentuk menyakiti tetangga. Ya, dari Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya pernah Abu bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Ya, di mana Abu bin Mas'ud bertanya, ayyudan bi a'zam indallah, paling gede. Kemudian dosa yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu, padahal Allah satu-satunya yang menciptakanmu dan gak ada yang lain. Tapi engkau merasa yang lain juga mengikuti. Jadi sekutunya Allah dalam penciptaan dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu dolim, Pak. Kemudian yang kedua, ya, yaitu antaktul waladaka takhafu ayat amama'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Sampai membuat rizkimu jadi kurang, merasa lapar. Kemudian apalagi? Na'udzubillah min dzalik, yaitu na'udzubillah antazniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Istri tetanggamu sendiri yang harus jaga, malah engkau zinain. Ya, efeknya apa? Dosanya saking besarnya sampai kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, seorang yang berzina dengan 10 wanita di luar, dosanya lebih ringan, lebih kecil dibanding dengan dosa zina sama satu orang istri tetangganya. Berarti zina itu macam-macam tingkatannya. Iya. Yang paling besar sama istri tetangganya. Yang lebih besar lagi sama keluarganya sendiri. Yang harusnya dia jaga. Bahkan yang lebih besar lagi, sama ibunya sendiri. Kita kalau melihat semakin gede, semakin gede, semakin gede. Ini yang terjadi. Atau enggak, seseorang mencuri 10 rumah di luar, itu lebih ringan dosanya dibanding dengan dia mencuri satu rumah tetangganya sendiri. Ini yang terjadi. Karena tetangga itu harus dijaga, bukan disakiti. Kadang-kadang maaf ya ikhwah, preman yang buruk begitu masuk ke daerahnya, dia yang jaga urusannya dengan tetangga. Seorang preman, di luar dia jadi penjahat dan lain sebagainya, tapi begitu masuk arealnya, dia nggak akan pernah mau nyakitin orang-orang sekitarnya, tetangga-tangganya. Preman aja punya hati, yang padahal mereka suka melakukan perbuatan keji. Mereka yang hatinya sudah menghitam, tapi mereka terkadang punya empati. Bagaimana kita ngaku seorang muslim, tapi tetangga kita nggak pernah merasa tenang dengan kita. Gara-gara kita nggak peduli sama kondisinya ketika kita musik dia. Contoh, kadang-kadang kita nyetel Al-Quran dikerasin, sampai dia nggak bisa tidur. Ustaz kan yang saya setel Al-Quran. Ya, tapi engkau mendolimi orang lain. Walaupun engkau menyetel Al-Quran, tapi kalau ibadahmu dolim sama orang lain, maka engkau adalah orang yang buruk. Jangan pernah berlindung di balik ibadah untuk menghalalkan kedoliman. Hati-hati ini. Sama dengan engkau menjadikan urusan Allah sebagai senjata menghalalkan kedoliman orang. Menghalalkan untuk berbuat dolim kepada orang lain. Namanya engkau buat makar. Ya. Kemudian orang yang mengganggu tetangganya halal untuk dicela. Halal buat dicela, dilaknat halal. Sebagaimana terjadi dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini kedudukannya Hasan Sahih. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengadukan tetangganya. Ya, di mana Rasulullah menasihati, hendaklah engkau pergi sabar. Datang lagi 2 kali, 3 kali. Tetangganya buruk. Rasulullah ngasih solusi. Pergilah, ya, keluarkan semua perabotmu ke jalan. Kemudian laki-laki itu membuang semua perabotnya ke jalan. Dilakuin. Hingga orang-orang bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Dia ngomong, karena tetangga saya buruk. Maka saya nggak tahan. Subhanallah, setiap orang lewat, orang mengatakan Allah melaknat. Ya, Allah akan melakukan hukuman kepadanya. Didoain. Mudah-mudahan Allah melaknat dia. Datang lewat lagi orang ditanya kenapa, mudah-mudahan Allah melaknat perbuatan orang tadi. Mudah-mudahan Allah melaknat perbuatan orang tadi. Sampai akhirnya tetangganya dengar gak kuat. Karena orang kalau sudah didoain laknat dengan kondisi yang memang dia pantas untuk diberbuat seperti itu, maka laknat itu kan sampai dari lisan orang tadi ke orang tersebut. Sehingga hatinya tambah sempit. Hidupnya jadi gak karuan, gak tenang. Di saat yang sama, subhanallah. Maka di saat itu keluar tetangganya keluar, kembalikan pulang barang-barang masukin lagi.
aku nggak akan pernah berbuat lagi. Ya, engkau tidak akan melihat sesuatu yang engkau benci dariku. Taubat tetangganya. Gara-gara kena laknatnya orang banyak. Karena ya yang didolimi adalah tetangganya, sehingga Allah jadikan doanya mustajab. Setiap orang lewat dilaknat tetangganya, dilaknat sampai hancur. Ini yang terjadi. Nah, kemudian tanda kebahagiaan dan tanda kesengsaraan. Kita kalau bicara masalah bahagia dan sengsara, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, 4 hal yang termasuk bahagia. Yang pertama adalah istri yang salehah. Istri yang salehah itu yang pertama, karena dia ujung tombak dalam rumah. Kalau kita punya istri yang salehah, maka Allah akan tampakkan bagaimana indahnya hidup ini. Karena istri tersebut bakal ngingetin kita buat sama-sama balik sama Allah. Sehingga rumah tangga itu seperti surga. Kita merasakan tenang dan nyaman untuk bersama-sama ibadah seperti ini. Itu kelebihan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan orang yang dikasih istri yang salehah, maka dia telah ya menyempurnakan setengah agama, mendapatkan kebaikan dari setengah agamanya. Silahkan dia bertakwa di setengah sisa. Seakan-akan seperti setengah agamanya terselamatkan. Ya, subhanallah. Yang kedua adalah tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Dan ada 4 hal yang sebaliknya, sumber kesengsaraan. Yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek rangainya, kendaraan yang jelek, tempat tinggal yang sempit. Ya. Makanya kemudian juga Rasulullah menjelaskan keutamaan tetangga sang istrinya diwasiati oleh Jibril, oleh malaikat Jibril, sampai kata Nabi SAW, denantu annahu sayuwarithu. Rasulullah mengira bahwa tetangganya akan mendapatkan harta warisan. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, kelak nanti di hari kiamat yang bakal diputuskan pertama di antara 2 orang, sengketa yang bakal Allah SWT hisab pertama di antara 2 orang adalah seseorang yang saling bertetangga. Ya, awalu khasmain. Ini hisab yang pertama, Anda bisa bayangin nggak? Awalu khasmain yaumal qiyamah al-jaran. Ya, perkara yang dihisab pertama kali dari kiamat adalah 2 orang yang saling bertetangga. Tolak kemudian saya tutup dengan ini. Tolak ukur baik dan buruknya tetangga. Rasulullah mengatakan, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta. Engkau itu baik atau tidak, lihat komentar tetanggamu. Jika tetanggamu mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau telah berbuat baik. Engkau baik. Wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Kalau dia berkomentar engkau enggak baik, maka engkau enggak baik. Walaupun 1000 orang di luar mengatakan engkau baik. Tapi kalau tetanggamu sendiri ngomong engkau enggak baik, berarti engkau aslinya enggak baik. Ini yang terjadi. Ya. Makanya hati-hati tentang tetangga, terutama para wanita. Rasulullah mengatakan, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Ya, janganlah seorang perempuan meremehkan pemberian kepada tetangganya, walau fir sinasyah, walaupun hanya berupa daging, kuku kambing, kikil-kikil. Kaki kambing, kukunya, dagingnya, ada dagingnya, kemudian kita kasih sedikit. Maka itu namanya pemberian tetangga. Subhanallah, berkah ya ikhwan. Berkah. Makanya kalau kemudian kita masak, disuruh di antara sunnahnya memperbanyak kuahnya. Kuahnya paling tidak tetangga itu dapat kuahnya. Isinya nggak banyak, tapi dia bisa merasakan ini bentuk keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita jelaskan lagi, ya sebenarnya materi ini masih banyak lagi ya. Wah, ya, masih banyak lagi tentang yang lainnya. Tapi kita cukupkan insya Allah karena waktunya terbatas. Ya, mungkin ada pertanyaan silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silahkan Bapak Ibu. Monggo, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa Ustaz, tanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau silakan. tadi kan
Kalau tadi kan salah satunya menggibah ataupun menjelekkan orang lain ataupun kalau dalam berdagang Mm-mm. tadi kan disebutkan adalah salah satunya yang kena adab. Nah, cuman kan kalau sekarang ini kan masanya adalah masa kompetisi, Iya, di mana bukan hanya antar pedagang, tapi juga antar produk, pembeli. brand, dan Iya, sebagainya, iya, berkompetisi. Nah, hukumnya kami ini kan orang penjual ya, iya. salesperson lah. Ini sendiri gimana ya tadi? Oke. Ya, bentuk yang Jazakallah. dilarang, barakallahu fiik. Bentuk yang dilarang ketika orang itu sedang transaksi. Contoh, ada satu pembeli datang ke toko. Jadi contoh ini di daerah sini deretan toko, jual yang sama semua. Kemudian ada satu orang datang ke toko si A. Dia sedang transaksi, ngelihat barang, kemudian tanya-tanya barang. Tiba-tiba toko si B sebelahnya ngomong, kalau berapa engkau dikasih di toko itu? Saya kasih lebih murah, ayo ke sini. Nah, itu yang nggak boleh. Yaitu menjual di atas penjualan saudaranya. Atau membeli di atas pembelian saudaranya. Contoh membeli di atas pembelian saudaranya itu seperti ini. Ada orang beli di toko A, ya, dengan barang contoh gelas. Harganya 5.000. Maka dia mau beli 5.000 karena ada orang lain di belakangnya kepingin barang yang sama. Sudah, jangan kasih ke dia 5.000, kasih ke saya bayar 10.000. Itu namanya membeli di atas pembelian orang. Ini juga haram juga. Tapi kalau kita kemudian kompetisi, contoh orang saling menawarkan barang. Kalau ini sudah selesai atau ini sedang bertransaksi, kita tunggu ketika sudah selesai dia pergi, maka kita boleh menawarkan sama dia. Ya, dia keluar dari toko itu, kemudian datang jalan, Pak silahkan ke toko saya mungkin mau lihat-lihat. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau orang sedang transaksi kemudian kita nimpalin, ini namanya sama dengan kita membeli di atas pembelian orang atau menjual di atas penjualan orang. Jelas. Makanya Rasulullah mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang jual beli itu punya pilihan selama belum berpisah. Artinya kalau selama masih tawar-menawar, kita nggak boleh masuk sama sekali. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, fa'in bayyana, fa'in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau dia jujur dan jelasin kekurangan-kekurangan barangnya, maka Allah berkahi jual belinya. Sehingga hasilnya manfaat berkah. Dia merasakan manisnya apa yang Allah berikan. Manfaat yang besar buat dirinya dan keluarganya. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau dia dusta dalam jual belinya sampai bersumpah padahal wallahi saya nggak dapat untung. Padahal dia dapat untung sudah, tapi wallahi saya nggak dapat untung. Ini bohong. Ya. Atau dia tutupin aib barangnya. Dia ngomong, bagus padahal ada cacatnya. Ini sempurna padahal ada cacatnya. Maka Allah muhiqat fi bai'ima, diambil keberkahannya. Sehingga dia nggak dapat berkah dari situ. Ini dampak dari ketika kita berjual beli dengan cara yang salah. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Paham ya? Hmm. Paham Pak Garisnya? Atau ada dipertanyakan lagi? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke. Siap. Oke, Ustaz. barakallahu fiik. Ya, Sudah, Pak silakan. Ris. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nggih. Ya, ini Ustaz, ini kan tentang membicarakan orang lain. Iya. Bagaimana ketika hari ini kan kalau kita membicarakan pejabat, pemimpin negara, kejelekan mereka semakin asik kita bicarakan. Bahkan kita bicarakan di forum-forum sebelum pengajian. Oh iya tentang ini kok semakin asik Ustaz. Nah, ini bagaimana dengan membicarakan yang sudah banyak diketahui publik? Artinya, ya jelek, ya boleh dikatakan menggibah, tetapi kan ini sudah pada tahu gitu, Ustaz. Ini untuk menjaga kehati-hatian kami, mohon sarannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya. Oke. Sekarang ketika ada orang yang berbuat buruk secara terang-terangan, kemudian kita mengasih tahu orang supaya terhindar dari keburukannya, maka ini diperbolehkan. Ya, contoh ada seorang pemimpin yang dia melakukan keburukan. Kemudian kita secara jelas bahwa kita ini menolak keburukannya. Tapi kita harus paham dengan baik. Kita tidak boleh keluar dari mentaatinya dalam hal yang baik. Nggak boleh keluar, nggak boleh
istilahnya apa ya, kudeta. Karena orang yang kudeta ini disebutkan oleh Nabi SAW, dia akan meninggal dalam kondisi jahiliyah, bukan meninggal baik. Karena tentunya madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sekarang sikap kita sekarang mana yang lebih baik? Ada salah satu ulama madhab, dia mengatakan kalau seandainya, saya lupa antara Imam Ahmad atau Imam Malik, dia mengatakan kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, satu saja, maka akan doakan pemimpin. Kenapa? Kalau kita doain pemimpin, subhanallah, pemimpinnya baik, semua rakyatnya dapat manfaatnya. Jadi kalau kita bicara yang terbaik adalah doain. Karena toh kita ngomongin kejelekannya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Awalnya tujuannya buat ngingetin orang lain biar nggak terjerumus. Tapi lama-lama keterusan. Lebih kepada ribah akhirnya. Ya, karena orang lain sudah pada tahu, tapi asik ngomongin, asik akhirnya jadi tambah dikasih bumbu, tambah fitnah dan sebagainya. Ini jadi madorot. Jadi yang terbaik kita kalau mau cari solusi, bukan cari dosa ya, cari solusi, doain. Karena yang bisa merubah pemimpin adalah Allah. Dan yang kedua, munculnya pemimpin dolim karena kedoliman rakyatnya pada umumnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, wala tangkursul mikyala wal mizan. Tidaklah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Illa ukhidha bisinin. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, kecuali Allah akan buat kehidupan kalian jadi paceklik. Paceklik itu ya turun hujan susah turun, airnya nggak bisa panen dan lain sebagainya, kering. Ya, ausidatil maunah, atau hidup susah, kerja tapi hasilnya kayak nggak terasa. Tetap ngeluh, ya Allah seret ini, padahal dapat keuntungan tapi ngeluh terus. Itu namanya hidup susah. Wajur sultan alaihim. Yang ketiga adalah kedoliman pemimpin. Kata Imam Qayyim al-Jauzi, dolimnya pemimpin karena gambaran rakyat. Kalau rakyat kebanyakan dolim, pemimpinnya dolim. Kalau rakyat kebanyakan suka nipu, pemimpinnya tukang tipu. Kalau rakyat tidak mau menjalankan perintah Allah, maka pemimpinnya nggak bakal ngasih hak rakyat. Jadi semua kembali kepada umumnya orang. Makanya kalau kita tinggal di tengah-tengah orang dolim sampai pemimpinnya dolim, maka jangan kita juga ikut-ikut berbuat dolim. Karena kalau kita nanti tidak ikut berbuat dolim, Allah akan amankan kita dari kedoliman kebanyakan orang. Jadi walaupun orang lain menjerit mengatakan hidupnya nggak nyaman, kita tetap merasakan kenyamanan. Sebagaimana sikap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Paham? Oke. Ya, cukup insya Allah ya, sudah mau maghrib. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan muhasabah buat kita semua untuk lebih berhati-hati dan bermuamalah. Karena ingat, ya sikap kita yang buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Kedoliman yang kita lakukan akan kembali kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, insya Allah ditutup doa kafatul majlis ya. Ya, monggo Ustaz tutup dengan doa. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi hidayah buat kita semuanya. Allah hindarkan diri kita dari kedoliman, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ya, barakallahu fikum. biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwil Terima kasih Bu Ferial. Sama-sama Bu Nunung. Terima kasih. Iya, terima Bapak kasih. sekalian, terima kasih. Izin ditutup ya. Monggo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.